Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan bab Aku Cinta Lingkungan Sekitar dengan subbab materi bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian rumah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan cara menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat menjaga kebersihan rumah. Nah, sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, perkenalkan namaku Eka. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, itu adalah rumahku. Yuk, aku ajak kalian untuk melihat ada apa saja di rumahku. Rumah adalah tempat berlindung untukku. Rumah dapat melindungiku dari panas dan hujan. Selain itu, rumah juga tempatku untuk beristirahat. Nah, sekarang coba kalian lihat rumahmu. Ada bagian apa saja dari rumahmu? Nah, tadi kalian sudah berkenalan dengan Eka ya? Memangnya tadi Eka menunjukkan apa ke kalian? Oh, Eka menunjukkan rumah ya. Apakah kalian masih ingat apa itu rumah? Benar sekali, rumah adalah tempat kita untuk berlindung. Rumah adalah bangunan, tempat tinggal, atau tempat untuk beristirahat. Apakah kalian tahu bagian apa saja yang melindungimu saat di rumah? Benar sekali, ada atap, tembok, jendela, dan juga ada pintu. Lalu, di dalam rumah pasti kan ada ruangan-ruangannya. Apakah kalian bisa menyebutkan bagian atau ruangan yang ada di dalam rumah? Nah, sekarang yuk kita cari tahu bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Kalian pasti tahu kan beberapa ruangan di dalam rumah? Yang pertama adalah ruang tamu. Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu. Biasanya di ruangan ini terdapat meja dan tempat duduk. Yang kedua adalah kamar tidur. Kamar tidur adalah ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Biasanya di ruangan ini terdapat alas tidur atau kasur yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Yang ketiga adalah dapur. Ruangan ini digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Yang keempat adalah ruang makan. Ruangan ini digunakan untuk makan bersama dengan keluarga. Yang kelima adalah kamar mandi. Ruangan ini digunakan untuk membersihkan badan kita. Dan yang terakhir adalah gudang. Gudang adalah ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah. Rumah yang kita tinggali harus bersih loh. Memangnya kenapa? Karena rumah yang bersih adalah rumah yang menyehatkan. Bayangkan saja jika kita tinggal di rumah yang kotor, berserakan, dan banyak sampahnya. Apakah kalian nyaman tinggal di rumah yang kotor? Pasti tidak ya. Karena rumah yang kotor membuat tidak nyaman untuk ditinggali dan menjadi sarang penyakit. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat rumah menjadi bersih? Nah, cara untuk membuat rumah menjadi bersih adalah dengan membersihkannya. Seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai setiap pagi, mengepel lantai, mengelap kaca jendela, mencuci piring setelah makan,
dan merapikan tempat tidur. Hayo, siapa yang sering melakukannya? Dengan membersihkan rumah secara rutin, hal ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita yang tinggal di rumah loh. Apa saja ya manfaatnya? Manfaat yang pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, membuat lingkungan rumah menjadi sejuk. Yang ketiga, membuat rumah terhindar dari polusi udara. Yang keempat, membuat kita lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, membuat hidup menjadi lebih teratur. Nah, anak-anak, tanggung jawab untuk membersihkan rumah tidak hanya terletak pada ayah, ibu, atau kakak kita saja ya. Tetapi semua anggota keluarga wajib untuk membersihkan rumah agar terlihat bersih dan juga nyaman untuk ditinggali. Nah, itulah tadi materi tentang bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Rumah yang bersih adalah rumah yang sehat dan membawa banyak manfaat bagi para penghuninya. Ingat ya, jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.